Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alhamdulillah, Fajri. akhirnya ketemu ya. Soalnya pagi tadi kan saya ada kerjaan. Jadi mungkin sekarang sudah sore, sudah waktunya juga rileks ya, santai ya. Mungkin 15 menit pertemuan kita itu bisa kita laksanakan. Iya, baik. Mohon maaf juga ya Pak Fajri, tadi pagi saya telepon-telepon. Mungkin Iya, mengganggu nggak aktivitasnya, mohon maaf ya Pak ya. iya nggak apa-apa Ibu. Iya, Ayo. ini terima kasih sekali loh Bapak mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya gitu ya. Iya Bu. Iya, kalau ngomong-ngomong ada apa ini Bu ya? Tadi kan ada pertemuan 15 menit, Ibu Eka mau Mhm. apa yang mau disampaikan dengan Ibu Eka? Saya itu sebenarnya merasa apa ya Pak, prihatin ya, lebih ke Mhm. prihatin, lebih ke ada rasa was-was gitu ya. Karena akhir-akhir ini bukan hanya pelajaran saya saja mungkin ya, ada juga dari guru-guru lain ketika saya ngobrol Mhm. sama guru-guru lain bahwasanya anak-anak kami ini sekarang ini sangat tidak aktif, anak-anak kami ini bosan ketika proses pembelajaran, tidak fokus begitu. Jadi ini kan mumpung di akhir semester nih Pak, jadi saya itu mau membuat apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan ketika di semester kedua nanti Pak, mumpung anak-anak ini lagi ulangan gitu. Sekarang kan lagi pas penilaian akhir semester, jadi kan saya itu berpikir apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah anak-anak ini gitu loh Pak. Oke, baik Bu. Jadi yang saya tangkap ternyata Bu Eka lagi galau nih ya, Ya dengan begitulah kondisi Pak, anak-anak galau. kita. Iya, galau karena ya itu tadi, bukan hanya di Iya, dengan pelajaran kondisi mungkin saya anak-anak pikir di pelajaran saya saja, ternyata ketika saya berbincang sama kita. rekan-rekan yang lain juga sama gitu loh, Pak. Jadi peserta didik yang di sekolah Ibu, yang Ibu ajar itu sepertinya kurang aktif ya dalam kegiatan pembelajarannya, Bu ya? Iya, mereka itu ada yang tidur, atau Hmm, kalau nggak tidur ya loncat-loncat ke sana ke sini, ya nggak bisa, ya super duper aktif lah, Pak. Tapi oh, tidak fokus dengan proses pembelajaran gitu loh. oke. Kalau menurut pengamatan Ibu, itu apa kira-kira sebabnya ya anak-anak kita itu yang Ibu alami kenapa menjadi seperti itu? Tidak fokus, kemudian pasif, kemudian tidur-tiduran. Kira-kira apa Bu sebabnya Bu ya? Kalau sejauh yang saya amati dan saya alami sendiri ya Pak ya dari hasil berbincang dengan rekan sejawat sepertinya ini anak-anak kami Mhm. itu mempunyai background yang banyak gitu ya, background yang berbeda, minat belajar yang berbeda, kemudian mungkin dari segi gurunya mungkin masih menggunakan teknik lama kali ya Pak ya, metode lama, metode ceramah, ceramah, ceramah. Mungkin itu lagi yang bisa juga menyebabkan anak-anak kami itu seperti itu, Pak. Tadi dari yang saya dengar, yang Ibu sampaikan tadi, ternyata minat belajarnya kan berkurang karena Mm-mm. kebutuhan belajar siswa kita kan berbeda-beda, Iya, Bu ya. iya benar, Pak. Kemudian metode-metode pengajarannya mungkin masih konvensional seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Benar-benar itu, Hmm. Pak. Dengan permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira itu kalau skalanya 1 sampai 10, kondisi sekarang itu berapa, Bu ya? Mungkin di 5 mungkin ya, Pak ya. Di 5, Bu Karena ya. iya, karena hampir 50% dari anak-anak kami itu yang seperti itu yang saya dapatkan, Pak. Oke, Karena mungkin kalau juga dari pembelajaran daring yang terlalu lama itu kali ya Pak ya, mungkin mereka udah terbiasa dengan yang di rumah tiba-tiba langsung ke sekolah, mungkin itu juga salah satu penyebabnya mungkin ya Pak. Oke, kalau menurut pandangan Ibu, itu sebenarnya pengen kondisi idealnya yang seperti apa, Bu? Saya itu ya namanya guru ya Pak ya, pengennya Iya. itu pembelajarannya itu menyenangkan, Hmm, anak-anaknya itu aktif, anak-anaknya itu kalau seandainya kita dalam proses pembelajaran itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu tercapai, ya itu yang diharapkan Pak.
bahagia gurunya, bahagia juga muridnya gitu kan. Dengan adanya Iya. rasa bahagia, ya proses pembelajaran itu akan menyenangkan dan tujuan Oh iya. pembelajaran itu akan tercapai dengan sendirinya begitu, Pak. Oke, berarti kondisi idealnya seperti itu ya yang Bu Eka harapkan ya? Iya, iya. Kalau menurut pandangan Bu Eka, kira-kira, seperti apa yang harus disiapkan mungkin agar mencapai kondisi yang Ibu Eka harapkan? Kira-kira apakah, metodenya tadi kata Bu Eka masih konvensional. Kalau menurut pandangan Bu Eka kira-kira harusnya seperti apa biar anak itu menjadi aktif, kemudian menjadi bahagia, bukan hanya kepada siswanya, ternyata gurunya juga pengen bahagia dalam pembelajaran, seperti itu? Iya. Mungkin, selama proses libur sekolah mungkin ya, Pak, ya. Kalau sekarang kayaknya Mhm. nggak mungkin juga kan, soalnya kan anak-anak ini lagi pas gitu kan, proses Iya. pembelajarannya juga udah selesai. Mungkin, selama libur nanti guru-gurunya atau saya sendiri ya, pribadi secara pribadi itu bisa menyiapkan atau menentukan model pembelajaran kali ya, Pak, ya. Model pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa mengakomodir semua minat dan cara belajar siswa itu. Misalnya, jangan cuma pakai ceramah, kita bisa pakai metode sambil bermain mungkin ya, Pak, ya? Atau bisa Oke. juga bermain pasar-pasaran kayak window shopping, atau juga Mhm. main mapping yang bisa membuat anak-anak itu lebih berkreasi. Mungkin akan seperti itu, Pak. Oke, berarti tadi dari saya tangkap sepertinya, Bu Eka mau mencoba model-model pembelajaran yang bervariasi ya sepertinya? Iya, mungkin salah satunya itu yang terlintas dalam benak saya sekarang supaya anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajarnya gitu. Kalau cuman ceramah mungkin mereka akan tidur mungkin ya, Pak, ya? Iya, benar berarti. Iya Heeh. sih, bagus itu kalau saya lihat tadi ada metode window shopping, Bu, ya? Iya, Seperti window yang Bu Eka. shopping ataupun marketplace yang bisa anak-anak itu nanti bisa jadi bermain pasar-pasaran, jadi ada yang penjual, ada yang pembeli, Mhm. jadi kan proses pembelajarannya akan lebih menarik dan mereka pun punya tanggung jawab sendiri-sendiri untuk melakukan pekerjaannya gitu, dalam proses Oke. pembelajaran. Iya, sepertinya kalau dilihat dari apa yang Bu Eka sampaikan tadi, metode seperti mencoba metode window shopping itu akan lebih mengaktifkan peserta didik seperti itu, Bu, ya? Iya iya, Pak, jadi terakomodir juga kalau seandainya mereka mau ke sana, ke sini, kan bisa dari satu kelompok ke kelompok lain kan dalam window shopping kan kita keliling tuh, jadi kinestetik mereka mungkin akan lebih terasah juga. Oke, mantap ini sepertinya. Nah, kalau selain dari model, kemudian metode, kira-kira apa lagi, Bu, yang bisa mungkin Ibu rancang, Ibu bisa untuk lebih membuat peserta itu menjadi lebih aktif lagi, seperti itu? Ataukah ada cara atau strategi yang lain? Kira-kira apalagi ya, Pak, mungkin saya bisa menyusun media mungkin ya, Pak, ya, saya bisa menggunakan media mungkin, Pak, selain model atau strategi, saya bisa menggunakan media yang lebih beragam mungkin. Karena anak-anak itu, bagi yang suka dengan visual mungkin saya bisa menggunakan, misalnya kalau saya itu bahasa Indonesia ya, Pak, bisa mungkin Iya. nonton cerpen nonton nonton bareng, habis itu baru kita belajar tentang, inti dari ceritanya. Atau bisa juga, bisa pakai kartu untuk Iya. permainan dan lain sebagainya, Pak. Kayaknya, menyusun media yang bisa dilakukan juga yang kedua, Pak, gitu, Pak. Oke, berarti juga ada rancangan media pembelajaran ya? Kayaknya udah lebih spesifik tadi, karena pembelajarannya bahasa Indonesia, kayaknya bikin video, kemudian ada bikin Iya, kartu bikin seperti video. itu ya? Karena Oke. anak-anak itu akan lebih tertarik yang seperti itu sepertinya, Pak, daripada saya menyediakan teks. Karena kalau saya menyediakan teks, anak-anak itu, cuma dibaca sekilas, habis itu mereka udah gitu, nggak fokus. Atau bisa juga kalau kalau sambil nobar kan kayaknya lebih Nah, seru deh, Pak. oke, kalau kalau udah ada gambarannya nih, kira-kira kapan nih rencananya mau direalisasikan atau langkah yang mana dulu nih yang mendekati yang paling dekat yang bisa Ibu kerjakan untuk sekarang nih? Kalau untuk sekarang saya lebih fokusnya ke menyusunnya dulu sepertinya, Pak.
menyusun strategi apa, atau saya bisa mencari sumber-sumber bisa dari internet, sekarang dari YouTube juga banyak sekali ya model-model pembelajaran yang untuk mengaktifkan siswa gitu ya. Saya bisa belajar dari sana dulu. Selama liburan ini kayaknya lebih dimanfaatkan untuk itu dulu deh, Pak. Menyusun media-media apa yang bisa saya gunakan mungkin, atau LKPD apa yang sesuai dengan kemampuan murid saya gitu loh, Pak. Jadi sepertinya akan dimulai dalam waktu libur ini, Pak. Libur semester 1 ya, jadi bisa digunakan nanti insya Allah di semester 2 itu sudah bisa digunakan, jadi medianya sudah bisa digunakan, kemudian LKPD segala macam itu sudah dirancang dan sudah siap untuk diterapkan di semester kedua, itu harapannya Pak. Oke, ya harapannya berarti kalau saya lihat berarti nanti ketika jeda di libur semester nanti ya semester 1 ya, Ibu mau melakukan tahap perencanaan terlebih dulu atau perancangan seperti apa. Yang pertama mungkin Ibu tadi mau menggali informasi dulu ya dari sumber-sumber belajar, mana sih metode-metode belajar yang bisa lebih mengaktifkan peserta didik di kelas seperti itu Bu ya? Iya Pak. Pertama cari sumber dulu Pak. Mana sih yang metode yang pas gitu, mana metode yang bisa mengaktifkan siswa. Habis itu baru menyusun medianya, media apa yang harus saya gunakan, LKPD-nya yang seperti apa. Mungkin itu yang akan saya susun dalam waktu dekat, Pak. Oke, berarti itu ada ya rencananya udah ada ya berarti ya kalau saya lihat ya terdekatnya ya. Ini baru mikir, Pak. Baru mikir ya. Baru terpikir sekarang. Oh, tadinya saya itu apa ya yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Oh iya, saya bisa melakukan itu. Alhamdulillah ya berarti melalui pertemuan di sesi coaching ini ternyata apa yang Ibu pikirkan sebelumnya terkait masalah ini ternyata dengan berbicara saling terbuka seperti ini ternyata muncul ide-ide baru dan langkahnya sudah benar disusun. Sekali, Pak. Oke, benar sekali dengan adanya berbicara, bertukar pikiran dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya memikirkan tuh, apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan saya gitu, Pak. Oke, bagus sekali. Di langkah awalnya itu sudah dipikirkan dan sudah mau dirancang. Kira-kira karena jedanya masih lama ini, Bu, ya sekarang kan baru pas ya, kita mulai pas ya. Nanti ketika libur itu baru mau Ibu rancang untuk menggali informasi dan menyusun medianya dan sebagainya seperti itu. Kira-kira bagaimana komitmennya Ibu untuk tetap fokus dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini? Oke, kalau berbicara mengenai komitmen, harus ada motivasi dalam diri saya sendiri dulu ya Pak ya. Harus ada motivasi intrinsik dari dalam diri saya, bahwasanya saya harus bisa mengubah bagaimana siswa itu belajarnya supaya lebih aktif gitu ya. Jadi ya seperti kita ketahui kalau libur itu kan Pak biasanya lebih santai gitu ya. Iya, benar. Lebih dengan keluarga gitu ya, apalagi saya ibu-ibu gitu dengan adanya anak-anak dan keluarga. Jadi lebih ke komitmen supaya saya bisa menyelaraskan antara ya memang benar-benar liburan iya, tapi juga saya harus menyempatkan waktu untuk memikirkan ya itu tadi media apa, kemudian LKPD-nya seperti apa, itu juga harus seiring sejalan. Jadi ketika di semester 2 nanti saya sudah tidak kebingungan lagi untuk mencari solusi dari masalah yang kami hadapi itu, Pak. Oke, ini luar biasa sekali nih Bu Eka ya sebagai guru memanfaatkan waktu liburnya ya yang sebenarnya sebagai seorang ibu rumah tangga pengenlah liburnya full pada keluarga tapi masih fokus untuk memikirkan ke depannya kegiatan pembelajaran yang mau Ibu rancang. Kira-kira apakah ada orang lain mungkin yang bisa menjadi teman bagi Ibu untuk menjaga komitmen yang Ibu sampaikan ini? Kalau rekan-rekan sesama guru itu sangat kooperatif sekali ya Pak ya. Nah nanti juga saya juga bisa berkolaborasi dengan mereka, saya bisa berkomunikasi dengan mereka, sama curhat-curhatan juga mengenai apa sih permasalahan kalian di kelas, terus bagaimana cara kalian mengatasinya, itu juga mungkin salah satu cara juga ya Pak ya. Karena teman-teman saya alhamdulillah juga orangnya welcome gitu ya, kalau diajak diskusi itu enak gitu.
Kemudian, Oke, ya yang kedua ya pasti keluarga, Pak. Ada suami, oke. ada anak yang harus menjadi support system saya yang paling utama di rumah gitu, Pak. Jadi bisa menyelaraskan antara, keluarga dan, pekerjaan begitu, Pak. Oke, bagus sekali. Berarti di sini sebenarnya Ibu tidak sendiri ya, Ibu Iya, mendapatkan dukungan dari iya, teman-teman di sekolah maupun dukungan dari keluarga yang luar biasa. Nah, iya, Ibu, mungkin ini di akhir sesi kita karena waktunya cuma 15 menit, Bu, ya. Apa iya. sih yang sudah Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bapak, setelah adanya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak, sampaikan tadi, saya lebih memiliki apa ya, pandangan ke depan gitu. Oh, mengenai apa sih sebenarnya solusinya yang dari permasalahan yang saya hadapi, jangan sampai nanti anak-anak saya itu di semester kedua cara belajarnya itu sama gitu loh. Jadi Mhm. saya sudah bisa menangkap bahwasanya saya harus melakukan merancang, kemudian mencari informasi, kemudian mempelajari supaya bisa saya terapkan nanti di semester yang kedua. Masya Allah sekali Pak. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu, Bu, ya. Nah, karena kita waktunya juga cuma 15 menit di sesi ini, Bu, ya, Iya dan Bapak. sekarang juga sudah jam 4. Saya juga harus balik ke sekolah, balik ke rumah nih kayaknya nih udah lama di sekolah nih udah dari jam 7. Oh, iya. Jadi Iya. kita mungkin akan canangkan lagi ya pertemuan sesi selanjutnya dengan melihat sih bagaimana perkembangan dari apa yang sudah Ibu rancangan tadi. Di tahap awal mungkin Ibu menggali informasi, nanti saya akan lihat bagaimana apakah sudah dapat metode yang tepat, sudah dapatkah model yang tepat, sudah dapatkah media yang tepat agar masalah peserta didik kita yang tidak aktif tadi menjadi lebih aktif lagi di semester selanjutnya. Tetap semangat ya Bu Eka ya. Iya, terima kasih sekali Bapak. Jangan bosan-bosan kalau saya hubungi untuk coaching ya Pak ya. Iya, siap Bu ya. Terima Iya. kasih juga Bu ya. Sampai ketemu lagi nanti Bu ya. Iya, terima kasih Pak Fajri. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.